Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Grace Siregar, NIM 433250002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UTS, yaitu yang pertama di BMS itu berfungsi sebagai perantara user dan database. Di sini soal yang kedua yaitu mengenai tentang membuat IR diagram dari mahasiswa dan mata kuliah dengan relasi yaitu many to many. Di sini yang pertama terdiri entitasnya itu mahasiswa dan mata kuliah. Di sini atributnya itu ada mahasiswa sebagai primary key-nya, nah mahasiswa terus alamat, dan di mata kuliah itu atributnya memiliki ID matkul primary key, nama matkul SKS. Di sini many to many relasinya yaitu mahasiswa mengambil banyak mata kuliah dan mata kuliah bisa diambil banyak mahasiswa. Yang ketiga yaitu soal membuat IR translation. Di sini terdiri dari entitas mahasiswa, mata kuliah yang terdiri dari ID mahasiswa sebagai primary key, nama mahasiswa itu dan alamat. Di sini mata kuliah sebagai ID matkul primary key, nama matkul SKS. Di sini many to many hubungannya sehingga terjadi membuat tabel baru yaitu menjadi tabel penghubung, yaitu dengan mengambil di sini dalamnya itu menjadi ID mahasiswa sebagai primary key dan foreign key. Di sini diambil ID matkul menjadi primary key dan foreign key-nya. Pada tabel awal di nomor 3 normalisasi terdiri dari atribut nomor pelanggan, nama pelanggan, nomor aset, alamat, biaya aset, nomor kepemilikan, dan nama pemilik. Pada kondisi awal itu, tabel ini masih belum terstruktur dengan baik karena terdapat pengulangan data. Misalnya, satu pelanggan itu bisa memiliki beberapa produk sehingga data pelanggan itu akan muncul berulang kali. Kemudian kita melakukan normalisasi ke first normal from atau 1NF. Pada tahap ini, kita memastikan bahwa setiap kolom itu memiliki nilai yang atomik, artinya tidak ada data yang bernilai ganda atau berulang dari satu kolom. Hasil dari 1NF itulah data itu dipisahkan per baris, sehingga setiap baris itu hanya mempresentasikan satu data, transaksi atau hubungan antara pelanggan, nama pelanggan, produknya, dan pemiliknya. Sehingga data itu menjadi terstruktur seperti P011, jadi nama pelanggan Rene Simanjuntak dengan nomor aset A02, alamat itu Etindil Lagu Boti, biaya asetnya 3 juta, nomor kepemilikan NP50 dan nama pemiliknya Jupiter Silalahi. Terus di bawahnya itu P001 Rane Simanjuntak, A05 SMA Unggul Del 5 juta, NP100 dengan nama pemilik Sarito Manggor. Seperti selanjutnya yaitu P002. Selanjutnya kita mengubah ke 2NF. Pada tahap ini kita itu menghilangkan ketergantungan parsial, yaitu atribut yang tidak bergantung sepenuhnya pada primary key. Kayak seperti nama pelanggan itu dan alamat itu hanya bergantung pada nomor pelanggan. Terus nama produk itu hanya bergantung pada kode produk. Terus nama pemilik itu hanya bergantung pada nomor kepemilikan. Sehingga itu tabelnya akan dipecah, yaitu terdiri dari tabel pelanggan, tabel aset, dan juga tabel kepemilikan. Di sini tabel pelanggan terdiri dari P nomor pelanggan dan nama pelanggan, P001, P002 dengan nama pelanggan itu Rane Simanjuntak dan Badi Hutaujulu. Maka di sini akan terjadi yaitu berarti nomor pelanggan itu dia itu primary key-nya itu nomor pelanggan. Di situ bergantung penuh dengan nomor pelanggan. Yang kedua itu tabel aset. Di sini terdiri dari nomor aset, alamat, dan biaya aset. Di sini berarti alamat dan biaya aset itu primary key-nya itulah nomor aset. Di sini dia full dependensi yaitu bergantung penuh ke tabel aset. Terus di sini tabel kepemilikan yang terdiri dari nomor kepemilikan, nama pemilik yaitu NP50 Jupiter Silalahi. Berarti nama pemilik itu bergantung penuh dengan nomor kepemilikan. Di sini muncul tabel relasi untuk menghubungkan semuanya, yaitu tabel transaksi yaitu terdiri dari nomor pelanggan, nomor aset, dan nomor kepemilikan. Yang berarti nomor aset, nomor kepemilikan itu bergantung dengan nomor pelanggan. Di sini berarti demikian pada 2NF itu data itu menjadi lebih terstruktur, tidak ada redundansi dan lebih efisien. Itu nomor 5. Nomor 5 itu adalah membuat DDL, yaitu di sini DDL itu yang pertama adalah membuat dari pelanggan, aset, dan transaksi aset. Di sini yang pertama sekali yaitu create table pelanggan dengan atributnya itu nomor pelanggan dengan tipe data itu varchar dan sebagai primary key. Terus nama pelanggan itu adalah varchar,
Di sini create table pelanggan itu adalah membuat tabel pelanggan. Yang kedua itu create table asset yang terdiri dari nomor aset dengan tipe data varchar sebagai primary key. Yang kedua alamat tipe datanya teks, biaya aset dengan tipe data desimal, nomor kepemilikan dengan tipe data varchar, nama pemilik dengan tipe data varchar. Selanjutnya yaitu create table transaksi aset. Berarti di sini nomor aset itu varchar, primary key itu nomor pelanggan, nomor aset. Terus ini foreign key itu nomor pelanggan, reference pelanggan, nomor pelanggan. Foreign key nomor aset, reference aset, nomor aset. Setelah itu untuk membuat ke DML, kita tuh menggunakan yang di soal itu menggunakan insert. Kita akan memasukkan nilainya itu ke dalam nilai-nilai itu ke dalam data agar menjadi sebuah tabel. Insert into pelanggan value. Nah, di sini terdiri dari P001 Renta Situmorang, insert into pelanggan value P002 Badi Hutajulu. Nah, kita akan memasukkan data ke tabel yang itu aset. Kita akan membuat itu insert into asset value. Terdiri A02 Institut Teknologi Dell Agoboti dengan 3 juta, NP50 dan Jupiter Silalahi. Nah, untuk selanjutnya itu insert into transaksi aset. Nah, kita akan memasukkan data atau nilai itu ke dalam tabel yaitu berjudul value, yaitu transaksi aset ya. Di sini maka P001 A02 insert into transaksi aset P001 A05. Nah, di sini select from pelanggan, select from aset, select from transaksi aset itu berguna sebagai untuk menampilkan nilai atau data yang sudah kita masukkan ke dalam tabel ini. Nah, untuk menjalankan itu kita itu menggunakan blok dulu, terus nanti kita akan runkan. Maka setelah untuk menjalankannya, setelah saya runkan, yaitu di sini muncul tabel yaitu nomor pelanggan, itu ini create table pelanggan. Karena sudah saya masukkan nilainya itu maka muncul yaitu P001 nama pelanggannya Renta Situmorang, P002 itu dengan nama pelanggannya Badi Hutajulu. Nah, tabel yang kedua itu berarti tabel aset. Nah, nomor aset itu A02, A05. Alamatnya itu Institut Teknologi Dell, SMA Mudel, Agoboti dengan biaya asetnya 3 juta, 5 juta dan nomor kepemilikan NP50, NP100 dan nama pemilik terdiri dari Jupiter, Silalahi dan Sari Tumanggor. Nah, yang ketiga itu kan create table transaksi aset. Nah, kita itu kan buat ini, maka akan muncul tabel yaitu nomor pelanggan yang tadi kita masukkan nilai dari ini, insert into transaksi aset value P001 A02. Maka akan muncul di sini P001 A02, P001 A05, P002 A02, P002 A05. Nah, itulah kegunaan dari select from pelanggan dan select from aset dan select from transaksi aset. Sekian dari saya, terima kasih.